Erick Thohir berencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Buntut dari kelalaiannya telah mengangkat Sylvester Matutina, seorang narapidana, menjadi komisaris di salah satu BUMN yang ada di bawah kementeriannya. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI berapa tahun yang lalu. Erick Thohir ini adalah cecunguknya Jokowi. Tuh lo lihat bagaimana bobroknya sekarang pejabat-pejabat di sini. Napi dijadiin komisaris BUMN tuh. Kami tidak ridho uang rakyat, uang kami ini untuk bancakan terpidana, begitu. Kemarin kan Kejagung ngumumin kalau korupsi Pertamina ini mencapai 1.000 triliun. Terus salah satu pelakunya ini diperiksa rumahnya dan ternyata di rumahnya ini ada dokumen kalau mereka melakukan oplosan minyak itu karena arahan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Hari ini 80 tahun loh Indonesia merdeka. Kok di negara hukum seperti kita ini ada orang yang punya keistimewaan? Pertanyaannya, keistimewaan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Sylvester ini? Jadi orang kan bertanya-tanya. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara. Erick Thohir berencana mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN. Buntut dari kelalaiannya telah mengangkat Sylvester Matutina, seorang narapidana, menjadi komisaris di salah satu BUMN yang ada di bawah kementeriannya. Keputusan itu diambil sebagai wujud kesadaran dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kelalaiannya tidak melakukan penyeleksian dan pemeriksaan secara ketat kepada pejabat-pejabat yang ada di bawah kementeriannya. Pengangkatan Sylvester juga dianggap syarat benturan kepentingan, ya karena dianggap tidak profesional, tidak punya kompetensi, dan tidak jelas juga kontribusi dan manfaatnya buat BUMN yang dia menjadi komisaris di situ, buat masyarakat dan buat negara. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun berencana untuk memberikan teguran etik ya kepada Erick Thohir karena dianggap telah mencoreng kabinet Prabowo dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi itu bisa terwujud kalau Erick Thohir jadi menterinya bukan di Indonesia. Karena jadi menterinya di Indonesia, itu semua hanya mimpi. Tuh lo lihat bagaimana bobroknya sekarang pejabat-pejabat di sini. Napi dijadiin komisaris BUMN tuh. Gaglok emang. Kalau gua ngeliat beritanya mah udah divonis dari tahun 2019. Tapi orang di penjara sampai sekarang. Nah sekarang malah dijadiin komisaris BUMN. Lo lihat tuh, napi jadi anuan tuh. Jadi komisaris. Kurang enak bagaimana di sini? Aduh deh makin puyang baik gua. Pejabat makin pada bobrok. Makin pada hancur. Sedangkan nih yang ngelaporin potensi korupsi di perusahaan BUMN malah dicopot jabatannya. Tuh lu lihat. Nih orangnya nih, tuh. Orangnya tuh. Tuh, gue pelototin tuh. Masih pada mau belain loh. Ini sekarang negara lagi dirusak nih, lagi dihancur nih. Lu masih pada diem masih pada kotok mata lu pada. Bergerak ngapa? Lewat media sosial kayak lewat mana kayak terserah. Jangan gua doang, sama yang lain. Kalau katanya kita pada diem nih, siapa lagi yang bergerak? Kalau bukan kita orang, siapa lagi yang bergerak? Pada melek dah. Bagaimana tuh kurang bobroknya? Mantan napi dijadiin komisaris BUMN tuh, lu bayangin coba. Sedangkan lu bertahun-tahun nganggur, malah ada napi yang dijadiin komisaris, dikasih kerjaan. Jangan pada diem gae, melotot, melek orang mah. Bener banget lo. Editorial membahas mengenai jalur istimewa Sylvester. Tapi ketika saya mempelajari kasus ini, apa istimewanya seorang Sylvester Matutina, Bang? Kenapa kemudian editorial mengatakan jalur istimewa Sylvester? Ya bagaimana kita nggak bilang dia memiliki jalur istimewa? Sudah 6 tahun dia harus menjalani hukuman. Jadi sudah kasus dia sudah inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Dari tahun 2019. Dia divonis 1 tahun 6 bulan. Oke.
intinya sebenarnya ketika salinan vonis itu sudah tiba di mejanya Kejari Jakarta Selatan, titik itu juga dia harus dieksekusi. Jadi berarti sebetulnya 6 tahun yang lalu Sylvester ini sudah di penjara sebenarnya. Tapi sampai hari ini dia kan bebas kemana-mana. Jadi dia bukan di penjara, malah bebas kemana-mana, memberikan konferensi di mana-mana, dan bergaya sana bergaya sini. Sehingga orang bertanya, hari ini 80 tahun loh Indonesia merdeka. Kok di negara hukum seperti kita ini ada orang yang punya keistimewaan? Pertanyaannya, keistimewaan apa sebetulnya yang dimiliki oleh Sylvester ini? Jadi orang kan bertanya-tanya, apa sebabnya orang satu ini punya keistimewaan? Sepertinya hukum semua bertekuk lutut di hadapan dia. Kan ini kan faktanya kan begitu. Mungkin karena seorang Sylvester Matutina adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Jadi Merah Putih itu ada di atas hukum. Kan kalau kita ini negara hukum, artinya supremasi hukum ya. Betul. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Artinya mau jabatan apapun, mau status apapun, mau kedekatan apapun seseorang terhadap penguasa, dia tetap sama di depan hukum. Artinya kalau dia divonis 1 tahun 6 bulan, 6 tahun yang lalu, maka sejak 6 tahun lalu orang ini sudah mendekam di penjara. Kan itu kan hukumnya kan begitu. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI berapa tahun yang lalu. Yang pertama, si Erick Thohir ini adalah cecunguknya Jokowi. Yang kedua, Kapolri Listio Sigit hanya diam di saat gunjang ganjing kisruh caruk mautnya isu ijazah palsu Jokowi. Yang ketiga, cermati baik-baik narasi ini. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah lagi usut ijazah palsu Jokowi. Itu artinya Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Betul apa betul? Dan dia mengancam yang keempat, jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI. Bacotnya seorang pejabat, seorang menteri ngancam. Yang kelima, saya tidak menuduh, tapi alibi saya, bahwasanya Erick Thohir ini tahu kematian Laskar FPI dan tahu persis tragedi KM 50. Anda masih ingat video di mana Jokowi cekakaan menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai kasus tragedi KM 50. Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di beranda TikTok, bisa dilihat di VT saya. Ada. Gimana sakitnya melihat video Jokowi menertawakan pertanyaan dari wartawan mengenai tragedi KM 50. Dia tidak memikirkan nyawa rakyat, dia tidak memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan almarhum dalam tragedi KM 50. Dan si Erick Thohir berani ngebacok, mengancam jika diusut mau mati tragis kayak Laskar FPI. Oh, ternyata begini toh kualitas para cecunguknya Jokowi. Pantas Kapolrinya cuma diam. Karena apa? Karena yang minta Erick Thohir secara tidak langsung. Erick Thohir minta ke polisi tidak usah ikut ngusut ijazah palsunya Jokowi. Berarti kalau Kapolri diam, ini atensi dari Erick Thohir, perintah langsung dari Baginda Mulyono. Yang kedua, secara tidak langsung Erick Thohir membenarkan bahwa ijazahnya Jokowi palsu, titik. Kenapa? Para cecunguknya Jokowi sakit hati, para buzzernya Jokowi sakit hati,
Baca baik-baik. Kemarin kan Kejagung ngumumin kalau korupsi Pertamina ini mencapai 1.000 triliun. Terus salah satu pelakunya ini diperiksa rumahnya dan ternyata di rumahnya ini ada dokumen kalau mereka melakukan oplosan minyak itu karena arahan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Dan ditemukan pula dokumen dari hasil pengoplosan minyak ini, dua orang ini mendapatkan 50 miliar per orang setiap bulan. Terus mereka ini juga dibantu nih keamanannya sama Kapolri yaitu Karyoto, dan Karyoto ini mendapatkan 25 miliar per bulan. Nah, setelah ada bukti dokumen kalau Erick Thohir ini adalah pengarahnya, Erick Thohir tiba-tiba mengadakan rapat jam 11 malam kepada Jaksa Agung. Lihat nih guys, ini tanggal 1 ya. Tanggal 6 Maret, tiba-tiba Kejagung mengungkapkan kalau tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir sampai pemeriksaan Fitra Eri. Aduh. Terus gongnya nih yang paling mencurigakan, mereka melakukan sidang tertutup kasus korupsi minyak. Kenapa nggak terbuka aja? Takut ya sebenarnya siapa yang nyuruh di atasnya? Takut ketahuan gitu. Terus guys, setelah itu Kejagung ini ngomong kalau oplosan Pertamina ini udah sesuai standar. Lo pikir kita bego apa ya? Makanya guys, Kejagung akhirnya ngomong, buat masyarakat tolong jangan tinggalkan Pertamina, karena pada akhirnya pada nggak percaya terus pada pindah, akhirnya negara bangkrut. Mereka nggak bisa korupsi lagi karo bangkrut. Aduh kasihan ya nggak bisa korupsi. Emang dasar calon penghuni neraka ya kalian semua ya.